Selamat malam, saudaraku, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudaraku masih berkenan mampir ya, dan masih berkenan hadir menemani malam yang sunyi. Jadi tetap seperti biasa saudaraku, kita kelayakan lagi. Ini banyak sekali coret-coretan. Di tempat yang kita datang ini udah lama sekali ya dikosongkan. Bahkan kondisinya pun udah nggak begitu utuh ya, udah rusak parah seperti ini. Tapi ya seperti pada penelusuran sebelumnya saudaraku ya, nggak semua itu berantakan, nggak semua itu rusak. Masih ada beberapa ruangan-ruangan yang bagi saya pribadi masih layak untuk kita manfaatkan ya. Contohnya seperti ruangan atau tempat yang sudah saya persiapkan dari awal. Kita muter-muter dulu ya saudaraku ya. Dan kita pun memilih lokasi nggak ngasal ya. Kita memilih lokasi ini berdasarkan sebuah informasi yang kita terima. Ada suara dari arah belakang saya, ada suara ya. Jadi kita mendapatkan sebuah email ya dari, bisa dikatakan ya, saudara kita juga ya, menginformasikan sebuah lokasi begitu. Jadi menurut cerita yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan, jadi cerita legend di tempat ini udah berantakan banget ya. Tapi nanti kita nggak di sini, kita masih jauh di sana. Ada beberapa ruangan-ruangan lagi. Menurut cerita yang kita dapatkan, konon kata di tempat ini atau di bangunan tua ini, ketika malam tiba, kerap sekali terdengar suara-suara gaduh, seperti halnya ada benda-benda, ada bunyi-bunyian lain, benda-benda jatuh atau apapun itu, bahkan hingga suara teriakan-teriakan, cerita-cerita, hingga pada akhirnya saya merinding ya. Warga-warga setempat, warga-warga sekitar mulai mendapatkan kejanggalan yang lebih parah, yaitu melihat adanya sebuah penampakan kedua. Ya, dari cerita warga katanya penampakan tersebut mirip seperti kera besar, berwarna hitam, berbulu hitam, berbulu lebat, matanya merah, kira-kira tingginya 2 meter lebih, 2,5 meteran kira-kira kata warga sekitar ya. Dan pokoknya menyeramkan, memiliki tarik panjang. Bahkan bukan hanya 1 atau 2 warga ya yang bercerita tentang hal semacam itu. Beberapa warga ya, udah beberapa warga, dan kalau disatukan memang rata-rata sama ceritanya. Sosoknya rata-rata sama. Jadi saya merasa penasaran sekali ingin membuktikan apakah benar. Memang kalau dari yang saya rasakan, saya merasa tempat ini tuh memang memiliki kesan mistis ya. Saya merasakan kalau tempat ini memang memiliki aura yang lumayan kuat. Seolah-olah orang awam pun datang itu langsung tahu kalau tempat ini angker begitu. Karena begitu terasa. Atau mungkin juga karena faktor karena udah dikosongkan cukup lama ya. Dan saya bermaksud ingin mencari tahu lebih lanjut ya tentang tempat ini. Semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun, dan semoga saja kita tidak menemukan masalah apapun. Semoga semua berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Tadi udah disambut dengan suara-suara soalnya. Halo, permisi. Oh ya, saudaraku dan rekan-rekan semua ya.
Barangkali ya, beberapa dari saudaraku mau atau pengen tambah-tambah teman biar HP-nya rame, biar banyak teman buat diajak ngobrol ya, buat diskusi atau apapun itu ya. Bisa langsung cek di pojok bawah itu ya, pojok kiri bawah ya, silahkan cek dan silakan monggo ya. Suara di atas juga ada suara. Gak tau kenapa saya cukup nyaman ya, maksudnya nyaman tuh kayak seolah-olah tempat ini meskipun terasa angker, meskipun tempat ini terasa aura negatifnya cukup kuat, namun seolah-olah kedatangan saya di tempat ini kayak diterima, seolah-olah kedatangan saya di tempat ini itu diperbolehkan. Tadi ada yang goyang ya di depan sana ya, nggak tahu ketangkap di kamera apa enggak, tapi di ujung depan sana tadi ada yang goyang-goyang, bukan goyang ngebor ya. Halo, permisi. Di atap ada suara juga. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Ini untuk aura negatif ya. Kita berbicara masalah aura negatif. Aura negatif yang saya rasakan di tempat ini tergolong sangat amat kuat ya. Bahkan saya bisa memberikan penilaian hingga 8 untuk aura negatif yang ada di tempat ini, karena memang terasa berbeda sekali, terasa kuat sekali. Lagi-lagi ada suara di bagian sana, ada burung kelawar atau apa itu. Di bagian atas juga ada suara seperti batu kerikil. Dan ngomong-ngomong, ini tadi sempat gerimis, untungnya reda karena udah banyak sekali roboh-roboh ini ya. Ini ada sumur ya. Ini kenapa sebuah sumur hanya diginikan doang ya, ditutup juga kagak ya, malah ditiban tembok ya. Apakah mungkin dulunya ini sebuah tempat atau kamar mandi atau gimana gitu? Karena jujur saja ini berbahaya sekali, sebuah sumur hanya dikasih sekat ya, maksudnya nggak ditutup, malah dikasih sekat. Ada suara lagi di bagian atas. Memang rata-rata suara-suara yang saya dengarkan di tempat ini kayak suara-suara benda ya. Halo, permisi. Oh ya, Imlek ya, ngomong-ngomong soal Imlek ya, saya ucapkan selamat yang merayakan ya, yang merayakan apa, Chinese ya. Imlek itu buat Chinese ya. Nah pasti bukan buat orang-orang Jawa kan ya. Cuman orang Jawa kan ikut libur ya. tanggal merah soalnya ya. Inilah yang saya maksudkan ya. Kenapa ya? Hanya dikasih sekat semacam ini, padahal ini jelas-jelas ini sumur ya. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ini rata dengan bagian sekitar. Ini kalau nggak bawa senter cukup berbahaya. Sekali terjun kelar ya. Ada suara di bagian sana. Lihat akar-akarnya ini, menandakan kalau memang tempat ini udah lama sekali ya dikosongkan. Ini hanya sebagian kecil ya dari total tempat ini ya, bahkan masih luas sekali akar-akar. Ya saya pun memaklumi kalau tempat ini menjadi sebuah tempat angker ya, karena memang kondisinya semacam kayak gini. Sebuah bangunan yang sudah terbengkalai tentunya pasti menjadikan sebuah tempat yang menarik ya bagi sosok-sosok makhluk gaib ya, yang membuat tempat ini semakin terkenal akan keangkerannya itu karena di sebelah tempat ini tuh ada jalan ya, dan
jalannya pun memang jalan setapak dan gelap, tetapi banyak warga-warga yang memanfaatkan jalan tersebut, sehingga banyak cerita-cerita dari warga yang melintas. Saya mau ngajak ke jalan tersebut, tetapi nampaknya waktu yang nggak mengizinkan kita ya, karena bakal membuang banyak waktu. Ini roboh atau gimana? Dan tadi saya merasa kayak diperhatikan ya. Yuk, bisa dibantu juga buat tap-tap layar ya saudaraku ya. Silakan yang mau tap-tap layar, silakan ya, monggo di tap-tap layar sebagai bentuk dukungan ya, biar saya pun juga makin semangat untuk melanjutkan penelusuran atau memberikan konten-konten hiburan di malam-malam berikutnya ya saudaraku ya. Suara krosek-krosek tapi saya nggak akan kesana karena itu cukup lebat. Saya khawatir tentang ular. Dan buat yang belum komen ya, bisa juga komen ya, sekedar mengucapkan hadir. Kita menuju sebelah ya, bisa sekedar mengucapkan hadir. Bisa juga komen dari kota mana, dari wilayah mana ya. Barangkali nanti ketemu dengan teman-teman satu daerah. Ini buset, ini perjuangan sekali, perjuangan banget ini ya. Makanya saya pun juga selalu mewanti-wanti ya, agar saudaraku dan rekan-rekan tuh nggak mengikuti apa yang kita lakukan gitu, karena memang beresiko dan berbahaya sekali. Bukannya mendapatkan sebuah hiburan, bisa saja malah mendapatkan sebuah musibah ya. Ini lebat sekali ngomong-ngomongnya, ini lebat sekali. Semacam kita kayak menemukan sebuah situs di tengah hutan ya, udah penuh dengan tanaman rambat. Jadi jangan pernah ya sekali-sekali saudaraku menirukan apa yang kita lakukan, karena beresiko. Saudaraku nggak bakal tahu apa aja yang bakal saudaraku dan rekan-rekan temui. Ini ada pohon masa kecil ya, atau pohon tetes tumis kalau di tempat saya namanya. Dia ada buahnya ya, buahnya kalau udah matang tuh warnanya merah-merah kecil-kecil gitu. Tetes tumis, nggak tahu kalau di tempat rekan-rekan namanya apa ini. Banyak banget buahnya, enak buahnya, enak teman, kecil-kecil ya, cuman segede jempol, nggak sampai sih, nggak sampai segede jempol sih. Kayak ada suara tadi di depan sana. Mungkin ini baru 1/4 ya dari total tempat ini ya saudaraku ya. Halo, permisi. Selesai. Permisi. Masih banyak sekali ruangan-ruangan dan tempat-tempatnya. Karena sekali lagi ini luas sekali untuk tempat ini. Silakan yang mau tambah-tambah kenalan ya, atau mungkin mau cari jodoh, bisa langsung cek di bagian pojok bawah kiri. Barangkali nanti ketemu jodoh ya. Dan mungkin malam hari cukup dulu ya saudaraku ya, malam hari cukup dulu. Karena apa? Karena ya udah cukup lama kita muter-muter. Jadi untuk kelayakannya mungkin cukup dulu, agar saudaraku dan rekan-rekan ya gak kelamaan menunggu. Selanjutnya saya akan mengajak ya saudaraku dan rekan-rekan semua menuju tempat di mana kita sudah mempersiapkan semua persiapan untuk malam hari ini.
Dan kira-kira malam hari ini kita mendapatkan lukisan yang menarik apa enggak? Kita mendapatkan lukisan yang cantik apa enggak ya? Cukup menarik dan cukup jelas, saudaraku. Jadi saya bisa mengatakan lukisan yang ada pada lembaran awal ini adalah sebuah lukisan yang bukan hanya sekedar cantik, tapi juga sangat-sangat mulus. Kenapa? Ya karena memang lukisannya terlukis secara jelas ya. Bentar. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, memberikan sebuah kesan tentang kesempurnaan ya. Dari bagian ujung atas atau ujung rambut hingga ujung bawah atau ujung kaki ya, terlukis secara menyeluruh, terlukis secara jelas, dan terlukis secara sempurna, memberikan kita sebuah lukisan yang bukan hanya cantik tetapi terlihat sangat seksi. Ya namanya orang ya, penilaian orang itu beda-beda. Saya mengatakan cantik, mungkin beberapa ada yang kurang sepakat. Lalu dilanjut pada lukisan berikutnya saudaraku di sini, dan saya harap lukisan berikutnya ini atau lukisan ini bisa saudaraku jaga ya. Saudaraku bisa memperhatikan lukisan ini. Kenapa? Karena pada lukisan ini kalau kita melihat sekilas ini memang hanya sekedar sebuah lingkaran semacam ini. Namun kalau saudaraku melihat pada bagian kiri atau bagian yang menyentuh bagian tepi, tadi kita putar dulu aja, seolah-olah ini adalah bagian yang tadinya mau memanjang tetapi terpotong oleh bagian tepi ya. Jadi kayak memiliki sebuah ujung tadinya. Jadi ada saja ya ini memanjang, maka saudaraku juga bisa menilai dari arah seperti ini. Sehingga saya bisa berpendapat bahwa ini adalah sebuah lukisan yang sangat menarik dan saya rasa memiliki sebuah makna yang ingin disampaikan atau memiliki sebuah makna yang tersembunyi. Lalu kita lanjut pada lembar berikutnya. Dan ternyata pada lembar berikutnya ini pun juga tidak kalah menarik ya saudaraku ya. Pada lembar berikutnya ini kita memperoleh sebuah lukisan-lukisan yang bukan hanya sekedar menarik, ini sangat-sangat sempurna bagi saya pribadi. Dilanjut pada lukisan ini, bahkan lukisan ini bukan hanya sekedar jelas ya, tetapi mulus sekali karena bagian sekitar tidak ada gangguan. Jadi memang hanya sekedar garisan panjang ya. Sebuah lukisan garisan memanjang semacam ini. Gak tahu saudaraku memiliki pandangan berbeda atau bagaimana. Dan lukisan ini kalau saudaraku mencoba melihat dari arah yang berbeda, maka lebih mirip seperti sebuah tongkat ya. Kenapa? Karena sebuah tongkat kan memiliki bagian pegangan yang agak membengkok ya. Sama halnya seperti lukisan ini. Kira-kira arah yang tepat ini bagaimana? Apakah seperti ini? Bagian membengkoknya ada di atas atau bagian membengkoknya ada di bawah seperti tadi? Dan lukisan yang terakhir pada malam hari ini. Pada lukisan yang terakhir ini pun juga tidak kalah menarik, tidak kalah cantik. Memiliki kesamaan dari lukisan sebelumnya, yaitu berada pada bagian tepi. Sehingga kalau kita melihat wujud dari lukisan ini, memang lukisan ini hanya sebuah lukisan yang berawalan dari sini menuju bagian tengah hingga berakhir di bagian bawah. Tapi kalau kita melihat dari lukisan sebelumnya, lukisan yang ada pada bagian tepi tadi, lukisan ini pun juga memiliki sebuah kemungkinan, sebuah lukisan yang memiliki makna tersembunyi. Seolah-olah lukisan ini terbelah, sehingga lukisan ini tadinya mau membentuk seperti ini tetapi rusak.
mengakibatkan lukisan ini rusak. Selanjutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperjelas, memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, ini lukisan kita yang pertama. Lalu lukisan kita berikutnya di sini ya. Dan dilanjut lagi pada lukisan berikutnya saudaraku. Bentar, kita lipat lagi. Lukisan berikutnya di sini tidak ada gangguan sedikit pun malah ya. Dan lukisan yang terakhir, lukisan terakhir pada malam hari ini. Lalu kira-kira seperti apakah wujud atau penampakan lukisan dari lembaran belakang? Jujur saja, saya pribadi kurang begitu tertarik ya untuk lembaran belakang, karena jarang sekali kita memperoleh sebuah lukisan yang menarik. Bahkan untuk malam hari ini pun saya rasa juga kurang begitu menarik untuk lukisan yang ada. Namun bila mungkin saudaraku merasa tertarik ya silakan ya. Hanya sebatas seperti ini. Lalu untuk lembar yang sebelahnya semacam seperti ini. Dan inilah hasil akhir dari lukisan kita pada malam hari ini. Kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan ya. Bukan hanya sekedar cantik, tetapi ini juga menarik. Terima kasih banyak ya saudaraku ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya saudaraku ya, sebelum kita berpisah, saya menyampaikan juga buat saudaraku yang mungkin ya mau tambah-tambah saudara atau tambah-tambah teman, tambah-tambah kenalan, bahkan mungkin mau cari jodoh ya, silakan langsung cek ya di bagian pojok bawah kiri ya. Silakan cek dan silakan langsung saja sikat. Barangkali membantu saudaraku ya, barangkali dapat membantu, barangkali dapat memberikan hiburan ekstra ya, dijamin nantinya nggak bakal sepi, karena banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali saudara-saudara kita ya, bahkan mungkin ya, yang saya sampaikan tadi, saudaraku bisa dapat jodoh ya di sana. Dan mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai sebuah tempat mencari sebuah hiburan. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semuanya.